Jadi kami punya tempat tinggal, kemudian digusur tahun 70-an itu. Tidak mendapatkan ganti rugi, hanya mendapatkan tanah juga di bantaran lagi, tetapi di tempat yang lain. Dan itu sangat membekas di ingatan saya, bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Ingat ya, di Undang-Undang Dasar 45 kita, jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Di situ jelas sekali tercantum. Tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini. Nah, kekeliruan, keliru. Sudah melanggar undang-undang kalau saya. Masyarakat Melayu tentu ada aja sebagian mungkin yang menganggap ya nilai itu cukup lah, berapa 500 juta tambah uang tunggu segala macam, rumah 120 juta, ya totalin aja deh 700 juta misalnya, atau sempurnakan aja di 1 miliar gitu. 1 miliar dianggarkan untuk berapa kakak di situ tuh, 700 kepala keluarga tuh. Jadi cuma 700 miliar, nggak sampai 1 triliun dana yang disebut oleh Bahlil sebagai hadiah itu. Sementara investasinya itu 180 triliun. Jadi bayangkan misalnya untuk mengefektifkan duit 180 triliun itu, dikeluarkanlah duit kurang dari 1 triliun. Jadi terlihat bahwa ongkos ganti rugi ini sekedar semacam variabel pembiayaan ekonomi aja untuk satu proyek yang raksasa yang akan meninggalkan atau bukan meninggalkan, menghilangkan jejak kultural di Rempang karena akan dikuasai oleh investor dan akan jadi proyek yang berlangsung sampai 80 tahun ke depan tuh. Nah, kalau kita hitung kerugian heritage, kerugian kultural, kerugian jejak sejarah itu nggak ada artinya dengan apa yang akan dijanjikan pada masyarakat Melayu di situ. Jadi tetap pemerintah berpikir sangat pragmatis. Ini gampang lah, dia minta berapa sih, gua kasih aja tuh. Sementara kebutuhan real dari masyarakat di situ memang lagi terengah-engah tuh karena daya beli. Jadi mungkin pemerintah menghitung benefit and cost-nya tetap benefit pada pemerintah. Itu cost yang berapa sih keluarin satu T, tapi sekaligus menghilangkan jejak kultural di situ. Tapi itu terserah pada rakyat Melayu. Tapi saya kira rakyat Melayu juga paham bahwa ini semacam sugar paper, kertas gula doang yang diajukan dengan dalih bahwa pemerintah paham tentang kebutuhan rakyat. Padahal rakyat Melayu di situ menginginkan supaya dia tetap ada di situ karena itu kehidupan eksistensial dia nggak bisa ditransfer menjadi sekedar kehidupan finansial. Jadi dasar-dasar itu yang saya kira akan dibicarakan atau akan dipertimbangkan dengan sangat bijak oleh teman-teman pemangku adat Melayu di Rempang. Dengan mudah itu kan, karena itu dalam 4 jam juga selesai. Ada 1.000 orang, 700 kepala keluarga yang bermukim di situ, kebutuhan hidupnya berapa dalam 6 bulan, lalu apa yang bisa menyenangkan dia, dikasih tanah 500 meter segala macam, lalu problemnya selesai. Jadi ini cuma satu aspek yang bisa ditaruh sebagai pengeluaran dari pemerintah yang akan ditagihkan pada korporasi misalnya. Korporasi bilang, ya udahlah itu gampang lah, taruh aja di situ angkanya berapa. Jadi hanya ditaruh sebagai angka. Sementara jejak budaya, jejak sejarah, jejak batin di situ, jejak eksistensial dari penduduk yang melekat dengan di kakinya itu adalah tanah yang merupakan tanah nenek moyang mereka, itu diabaikan oleh pemerintah kan. Nah, kita bukan maksud kita untuk membandingkan antara harga kebudayaan dengan harga material sebuah rumah, tetapi rakyat Melayu jauh lebih paham bahwa kebutuhan dia bukan sekedar rumah, tetapi ruang hidup tuh. Rumah itu betul-betul beton, tapi ruang hidup isinya adalah percakapan, isinya adalah pepatah-pepatah, isinya adalah kebersamaan. Jadi itu sebetulnya yang saya kira akan jadi persoalan baru kalau negonya mulai diajukan. Tetapi pemerintah tahu bahwa selalu ada cara untuk membelah masyarakat dengan membayangkan bahwa ini udah sekian orang yang mau kok, kenapa yang lain nggak mau tuh. Jadi saya kira teknik-teknik manipulasi, sebut aja manipulasi batin rakyat di Rempang itu akan dimanfaatkan. Mungkin banyak antropolog udah disewa, banyak ahli jiwa udah disewa oleh pemerintah, sehingga timbul kesepakatan bahwa ini cuma soal 700 miliar.
rupiah. Jadi satu keluarga dapat 1 miliar, selesai problemnya itu. 700 kakak, 700 miliar, selesai problemnya. Tidak dihitung biaya hilangnya keakraban komunitas, biaya hilangnya harapan atau kenangan terhadap sejarah. Itu soal-soal yang non material yang bahkan melampaui kebutuhan material dari masyarakat Melayu di situ. Harusnya Presiden Jokowi bikin refleks bahwa dia pernah menjanjikan untuk bahkan tidak menyentuh hak-hak kultural, hak-hak antropologi, hak-hak eksistensial dari rakyat Melayu. Jadi nggak boleh ada tukar tambah. Kan begitu masyarakat Melayu memilih Jokowi pada waktu itu dan mayoritas, mereka tahu bahwa mereka tidak akan digusur. Mereka tidak akan, sekarang istilahnya digeser itu, bukan digusur. Jadi tetap itu intinya, mereka dicabut dari kedudukan batinnya mereka. Mereka dicerai-beraikan secara fisik karena kehidupan komunitas yang menyatu dengan bau laut, anyirnya ikan, debur ombak di situ kan itu satu ekologi yang hilang. Tapi kita mau tahu apakah pemerintah paham bahwa upaya untuk melestarikan lingkungan sekaligus upaya untuk memberitahu bahwa ada sejarah Indonesia yang unik. Kalau semua pulau akhirnya dijadikan tempat wisata, lalu orang menganggap nilainya apa? Wisata itu bisa dipindah-pindahin itu cuma soal tiket masuk, tapi tidak mengerti bahwa di dalamnya ada kehidupan yang real, kehidupan yang dipelihara karena kewajaran kebudayaan beratus-ratus tahun terjaga di situ. Nah, nilai-nilai itu yang kita sebut sebagai soft power dari Indonesia justru itu. Kalau Indonesia nggak punya soft power, lalu dianggap ya udah Indonesia apa bedanya dengan kawasan-kawasan yang tempat wisata di seluruh dunia tuh. Jadi kemampuan kita untuk merawat keanekaragaman, kemampuan kita untuk membuktikan bahwa bangsa ini punya sejarah justru hilang oleh pabrik-pabrik kaca yang akan dibangun di situ, oleh uap-uap PLTU yang akan mengepulkan asap karena pembakaran batu bara. Jadi semua hal yang sifatnya teknik material itu diunggulkan dibanding dengan yang etis kultural. Presiden Jokowi dari awal tidak mengerti apa namanya citizen. Dia cuma tahu bahwa rakyat itu adalah konsumen, bukan citizen. Jadi konsumen itu ya udah harganya berapa sih Anda? Ini kan penghinaan terhadap martabat manusia itu. Investasi itu harusnya menghormati hak-hak primer dari warga negara. Yaitu hak dia sebagai makhluk yang hidup dalam habitat, dalam ekologi, dalam sejarah, di dalam peradaban yang mereka bangun sendiri itu. Sekarang peradaban itu dihalau. Seolah-olah semua hal bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar. Kita mengerti bahwa mekanisme pasar diperlukan untuk mengefisienkan supply and demand yang kita sebut sebagai market economy. Tetapi nggak boleh market economy ini berubah menjadi market society. Indonesia tidak dirancang untuk jadi market society. Indonesia memerlukan market economy untuk mengukur efisiensi ekonomi. Tetapi kalau efisiensi ekonomi itu dilimpahkan ke dalam wilayah kebudayaan, lalu semua orang jadi konsumen akhirnya tuh. Percakapan tidak lagi berbasis etika. Tinggal hitung aja benefit cost-nya berapa itu. Jadi itu intinya tuh. Transaksi di antara warung-warung kecil di dalam masyarakat Melayu, di dalamnya ada percakapan. Lain orang masuk tos serba Indomart apa Indo apa segala macam itu di depan kasir lalu gesek kartu kredit, di foto-foto segala macam, lalu transaksi selesai. Tidak ada percakapan antara pembeli dan penjual. Itu kebudayaan yang justru menjadi enak bagi kita bahwa transaksi pasar itu di dalam masyarakat Melayu adalah transaksi kekeluargaan, transaksi yang menghasilkan percakapan. Karena itu transaksi mikro, tetapi di situ ada kehidupan batin yang menyeluruh. Jadi kita jangan anggap bahwa warung itu sekedar warung, di dalamnya ada percakapan. Warung itu mesti dibikin modern. Iya, begitu dikasih mesin-mesin modern hilang percakapan kan. Padahal dunia lagi berupaya untuk membangun solidaritas tuh. Jadi keeratan manusia itu justru berlangsung di dalam mekanisme ekonomi yang sifatnya kultural. Kita lagi berpikir tentang circular economy yang seharusnya yang disirkulerkan di situ termasuk tata cara berdagang yang tidak memaksimalkan keuntungan. Dan itu mestinya yang mesti kita bangun sejak hari. Circular economy itu hanya bisa berlangsung dalam satu ekologi masyarakat. Itu yang nggak dipahami oleh pemerintah. Karena Jokowi berubah dari rakyat jadi konsumen. Dia sendiri mengubah dirinya dari wong cilik jadi maklar. Kan dia secara gampang Jokowi jadi maklar dari oligarki kan. Jadi kalau dikatakan oleh Ibu Mega Jokowi adalah petugas partai, ya iya itu secara ideologis masih mending. Petugas partai artinya
bertugas untuk mewujudkan ide-ide junjungan dia, yaitu Presiden Soekarno, yang sifatnya kerakyatan tuh. Jadi kalau dianggap dia petugas partai, mestinya dia bertugas untuk mewakili atau menyebarkan kembali pikiran-pikiran wong ciliknya Bung Karno. Yang dia lakukan bukan sekedar tidak menjalankan fungsi petugas partai, dia justru berubah dari petugas rakyat melalui PDIP yang seharusnya mewakili pikiran Bung Karno, berubah menjadi petugas oligarki, yaitu petugas modal. Kan itu yang terjadi kan. Ini yang diam-diam kita harus terangkan, bahwa Jokowi berubah dari wong cilik menjadi petugas oligarki, itu petugas modal apalagi itu. Dan itu bertentangan dengan sila-sila Pancasila, bertentangan dengan ide revolusi mental yang dia bayangkan, bertentangan dengan program-program nawacita yang pernah diucapkan. Jadi semua pidato Presiden Jokowi itu sebetulnya sekedar diucapkan lewat mulut, tidak datang dari hati dan tidak dikalkulasi oleh akal. Apa yang dibatinkan oleh manusia itu didasarkan pada jalan hidup yang dia pilih, bukan jalan hidup yang harus diubah oleh kebijakan negara dengan sekedar memasukkan kebutuhan mereka itu sebagai statistik harian. Perlu berapa, apa yang dibutuhkan. Jadi kita balik lagi pada Indonesia ada sebuah ruang hidup, bukan ruang investasi. Itu dasarnya. Investasi boleh datang dengan prinsip market ekonomi, tetapi investasi tidak boleh menghasilkan market society. Jadi masyarakat kita itu bukan masyarakat yang diusung oleh ketamakan, kira-kira itu juga. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.